dulu? Mariandi. Nama lengkap adiknya siapa? Naira Desi Anggraini. Oke, Naira. Panggilannya siapa? Desi. Oke. Umurnya berapa? 6 lebih. Biasanya sekolahnya itu Senin sampai Jumat. Ya? Iya. Oh, Sabtu libur. Sabtu libur. Berapa jam biasanya? Dari jam 7 ya? Jam 7 sampai jam Setengah 1. Oke. Kalau selesai sekolah dia ngapain? Ganti baju terus jajan. Jajan. Main. Oh. Kadang ketidur bentar. Kalau malam dia ngapain? Belajar. Belajar. Oh, ngaji. Jadwal belajar. Ngaji. Oh, berarti belajarnya tiap hari. Ngajinya. Belajarnya. Ngajinya juga. Ngajinya ngaji mut aja. Kadang minta nggak berangkat capek. Tapi belajar untuk sekolah tiap hari ya. Rajin ya. Kalau capek itu kadang aku yang nulis. Oh. Kalau yang panjang-panjang Ya, karena dia belum begitu pandai nulis agak panjang ya. capek. Tapi nih jajan nggak capek. Iya, tapi jajan nggak capek ya, bener ya. Jadi dia tuh kalau belajar itu dia mudah nangkep gitu ya, mudah ngikutin niru. Tapi dia kayaknya agak mudah bosanan ya kalau siang belajar ya. Mau diajak apa yang nemenin aku juga ya belum silang mau pulang. Bosen. Mau main dia. Sulitnya belajar itu masih apa aja gitu. Oh, tambah-tambahan kurang-kurangan gitu ya. Itu sama nulis juga harus didikte dulu kan. Harapan ibu gitu gimana untuk dia gitu. Dia anaknya pintar, sukses, nggak nakal. Maunya ya Pak ya. Iya. Kalau Senin ini pulang siang ya Pak, 1:30. Kemarin nggak upacara om. Oke, kayaknya cukup sudah. Oke, terima kasih ya ibu. Naira Desi Anggraini atau kerap dipanggil Desi adalah seorang anak berusia 6 tahun yang baru mengenyam pendidikan di kelas 1 SD. Ibunya sering mendampinginya dalam belajar, maka meskipun baru menduduki sekolah dasar, Desi sangat rajin belajar. Desi memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia cepat memahami pelajaran, mudah menirukan perintah yang diberikan, memiliki minat belajar yang besar, ingatan yang kuat, dan lumayan mahir dalam calistung atau baca tulis hitung. Meskipun demikian, Desi juga memiliki beberapa keterbatasan dalam belajar. Di antaranya adalah dia masih kurang mahir dalam penjumlahan dan pengurangan 1-10, masih agak terbata dalam membaca dan perlu didiktekan, seringkali bosan dalam menulis kalimat panjang dan biasanya ibunya yang menuliskan tugas dengan kalimat panjang tersebut. Lalu tulisannya terlalu besar dan memenuhi buku, serta masih ada keliru dalam membedakan warna. Maka dari itu, peran saya sebagai tutor dan mentor adalah untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh adik Desi. Nah, saya mendampingi Desi selama 3 hari dan berikut adalah dokumentasi selama saya melakukan tutor dan mentor dalam mendampingi Desi belajar. Pada hari pertama, saya menuliskan kalimat pendek dan meminta Desi untuk mengulanginya. Dia menulisnya dengan baik, namun tulisannya tersebut melewati batas halaman. Kemudian, saya memintanya untuk menjawab soal penjumlahan. Di sini dia sudah mahir dalam melakukan penjumlahan. Lalu saya mengajarinya pengurangan dengan metode hitungan tangan. Berarti dia ada 4, kurang 1 jadinya 3. Ternyata Desi masih kurang mahir dalam pengurangan ini. Terakhir, saya meminta Desi untuk membaca kalimat yang terdapat dalam buku paketnya. Jambu lebih sedikit daripada anggur.
Jambu lebih sedikit daripada anggur. Jambu lebih sedikit daripada anggur. Terlihat Desi masih terbata dalam membaca dan perlu didiktekan. Pada hari kedua, saya membimbing Desi dan didampingi dengan ibunya juga. Saya kembali mengajak Desi untuk membaca dan di sini dia masih kurang lancar dalam membaca. Hai, aku Hai, aku Edo. itu. Aku dari Aku dari Papua. Wah, pintar. Dalam belajar, tampaknya dia lebih sering main-main. Kemungkinan karena ini adalah akhir pekan yang mana dia ingin bermain dengan teman-temannya. Kemudian saya mengajaknya untuk menulis apa yang ada dalam buku paketnya. Tulisannya masih besar, tetapi sudah mulai rapi. Kemudian saya memintanya untuk membaca apa saja yang dia tulis. Namun dia perlu dibimbing dengan menyebutkan suku kata pertama, baru setelahnya dia melanjutkan membaca. Jawa, Papat. Papua, Kali Dewi. Sumatera. Setelah itu, saya mengajaknya untuk melakukan perhitungan dengan metode hitung tangan yang saya ajarkan. Tampaknya dia sudah mulai mahir menguasai metode tersebut. Dan dengan bangga dia menunjukkan kepada ibunya. Pada hari ketiga, yaitu hari terakhir, pertama-tama saya mengajak Desi untuk mewarnai. Kemudian saya menanyainya tentang warna yang digunakannya. Ternyata Desi keliru dalam mengenali beberapa warna, seperti misalnya warna jingga yang dikatakan merah dan warna biru yang dikatakan hijau. Setelah itu, dia sudah memahami dengan baik terkait warna dan penyebutannya yang benar. Merah. Merah yang mana? Ini. Oke. Lalu warna apa lagi? Hijau. Hijau. Hijau apa? Hijau tua. Hijau tua, yang itu. Oh iya. Lalu warna apa lagi? Oranye. Oranye. Atau apa tadi namanya? Oranye. Jingga. Lalu saya mengajaknya untuk menjawab soal penjumlahan dan pengurangan. Terlihat dia sangat mahir dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu saya mengajaknya untuk menulis dengan meniru apa yang saya tulis. Tampak bahwa tulisannya sudah mulai rapi dan mulai lebih kecil, lebih baik daripada sebelumnya. Lalu saya memintanya untuk membaca apa yang sudah ditulisnya dan saya juga mendiktekannya. Dia sudah bisa membaca sedikit demi sedikit tanpa didiktekan lagi. Ini tadi Naira. Lalu Desi berumuran 6 tahun. berumur. 6 tahun. Oke, ini Desi tinggal di Cepet. Oke, ini Desi suka bersepeda. Oke, pintar. Dengan demikian, hasil tutor dan bimbel yang saya lakukan untuk membimbing adik Desi dalam belajar telah berhasil dalam membantunya meningkatkan pengetahuan dalam membaca, menulis, menghitung, dan mengenali warna. Ini sudah sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh ibunya dalam perbincangan yang sering saya lakukan bersama ibunya selama membimbing anaknya dan juga lewat wawancara yang kami lakukan.